Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat Paskah buat kita semua. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini kembali kami bangun. Tuhan sudah melindungi kami dari malam hingga saat ini, dan kami dalam keadaan yang baik, semua berkat kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Saudara dikasihi Tuhan, Bill Maris, pendiri Google, pernah berkata bahwa manusia bisa hidup sampai 500 tahun. Hal ini menurutnya dapat dimungkinkan dengan perkembangan biomekanik dan berbagai terobosan di bidang medis. Namun para neurologis berkata bahwa ada keterbatasan pada tubuh fisik manusia, dan 120 tahun merupakan masa yang paling maksimal bagi umur manusia. Senada dengan hal itu, saudara, firman Tuhan telah lebih dulu menyatakan dalam Kejadian 6 ayat 3 bahwa umur manusia hanya akan 120 tahun saja. Dan dalam Mazmur disebutkan bahwa rata-rata umur manusia di bumi hanya akan 70 tahun saja. Sebelum peristiwa air bah, manusia memang mencapai umur yang fantastis. Adam mencapai umur 930 tahun, Set 912 tahun, dan Enos 905 tahun. Tapi setelah air bah, umur manusia merosot. Dosa menyebabkan umur manusia dibatasi. Bayangkanlah saudara, bagaimana kacaunya bumi ini, dan berapa banyak pelaku kejahatan dan amoral yang akan terus berbuat dosa dan kejahatan bila umur mereka mencapai ratusan tahun. Pembatasan ini ditujukan agar setiap orang mengingat siapa dirinya dan hidup dengan cara yang benar serta berkenan kepada Tuhan. Umumnya saudara, semua orang ingin hidup lebih lama, bahkan ingin hidup selamanya. Bayang-bayang kematian menjadi hal yang menakutkan. Beberapa tokoh dan raja terkenal meratap ketika mereka menghadapi kematian. Kematian seakan menjadi keadaan tanpa harapan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian di Minggu Paskah merupakan bukti dan kepastian bahwa ada harapan bagi kita semua. Dalam Matius 28 ayat 6 ini tertulis, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Para perempuan yang sedang meratapi Tuhan Yesus terkejut saat mereka datang ke kuburan, karena batu besar sudah terguling dan tubuh Tuhan Yesus tidak ada di situ. Seorang malaikat Tuhan yang berpakaian putih seperti salju dan wajahnya begitu terang bagaikan kilat berkata bahwa ia tidak ada di sini sebab ia sudah bangkit. Sungguh luar biasa saudara, satu kabar baik yang terjadi sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah peristiwa penampakan roh, tapi peristiwa bangkitnya kembali tubuhnya yang telah mati. Tubuhnya berada dalam keadaan tubuh kebangkitan, yaitu tubuh kemuliaan. Kebangkitannya ini memberikan kita semua kepastian dan harapan bahwa saudara dan saya pun akan mengalami kebangkitan dan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Oleh karena Adam, saudara, manusia pertama, maka semua manusia berada di bawah hukum dosa dan hukum maut.
Tapi oleh karena Kristus, kita semua dibebaskan dan berada di bawah kasih karunia Allah yang menghidupkan. Iman saudara dan saya kepada Tuhan Yesus bukanlah iman hanya untuk keperluan hidup di bumi ini saja, saudara. Tapi iman dan pengharapan kita dalam Tuhan Yesus mencakup sampai kepada kekekalan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 19 tertulis, "Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Namun syukur kepada Tuhan, karena Ia telah bangkit dan mengalahkan maut, sehingga janjinya tentang kehidupan kekal bagi setiap yang percaya menjadi suatu kepastian." Saudara dikasih Tuhan, pesan Paskah melalui kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita adalah ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Ada kepastian di dalam Dia. Ada jaminan kehidupan selamanya bersama dengan Tuhan di dalam sorga. Karena itu saudara, jangan kita takut menghadapi kematian. Dan jangan berduka cita atas kematian orang yang telah dipanggil kembali oleh Tuhan. Sebab ada kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita bersuka cita saudara, karena kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita harapan dan masa depan yang pasti, baik di bumi ini dan dalam kekekalan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur karena kebangkitan-Mu memberikan kami harapan dan kepastian. Ada sukacita besar karena kehidupan kami dijamin oleh Engkau Tuhan. Engkau yang berkata bahwa yang percaya kepadamu memperoleh kehidupan yang kekal. Maka itu adalah suatu kepastian, sebab Engkau hidup dan berkuasa untuk selamanya. Kami bersyukur Tuhan, karena itu kami tidak mau takut menghadapi kematian, sebab Tuhan ada bersama dengan kami dan memberikan kami kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan bersukacita. Di hari Minggu Paskah ini, kembali kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa ada harapan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah dalam semua yang kami lakukan, senantiasa nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan mengalami kelepasan dan kemenangan, dan yang menghadapi pergumulan persoalan mendapatkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.